Meskipun Fabio Quartararo menjalani kualifikasi yang baik di Grand Prix Thailand 2025 akhir pekan lalu, kecepatan balapannya mengecewakan pada hari Minggu. Dalam sebuah diskusi tentang performa yang kurang baik setelah balapan, dia sangat tertarik untuk menguraikan kesulitan yang menyelimuti motornya dan kurangnya daya cengkram. Pembalap pabrikan Yamaha ini menempati posisi ke-10 dan mampu menyelesaikan balapan sprint dengan baik. Meski akhirnya harus kehilangan posisinya dari Pedro Acosta di akhir balapan, Quartararo tetap senang dengan penampilannya. Sayangnya, ia tidak begitu senang dengan motornya. Sebab motornya mengalami tekanan ban depan terlalu tinggi yang membuatnya tidak bisa menekan motornya berlebihan. Yamaha memulai tahun 2025 dengan optimis, dengan hasil tes pramusim yang menjanjikan bagi tim asal Jepang tersebut. Namun pembalap asal Prancis itu tidak senang sejak awal, mengakui bahwa ia bukan penggemar ban depan yang diharapkan Michelin untuk digunakan oleh para pembalap di Thailand. Debut Franco Morbidelli di VR46 merupakan hal yang sangat positif bagi pembalap Italia itu. Setelah 2 musim di mana kesulitan menghalanginya menunjukkan potensinya sebagai pembalap, GP Thailand akhir pekan lalu menjadi titik terang bagi pembalap yang akrab disapa Frankie itu. Murid tertua Valentino Rossi di Akademi VR46 itu berhasil menempati posisi kelima dalam sprint race. Sementara pada balapan utama dia berhasil menyelesaikan balapan yang sulit untuk finish di posisi keempat. Namun hasilnya diraih berkat comeback hebat Morbidelli yang memulai dari posisi ke-9 di grid setelah penalti 3 posisi karena mengganggu Francesco Bagnaia selama latihan hari Jumat. Morbidelli menerima keputusan tersebut dan berusaha keras panjang balapan, karena panas merupakan faktor yang meningkatkan kesulitan dan risiko balapan. Morbidelli sendiri tidak menyangka balapan seperti ini setelah memulai dari posisi ke-9 di grid karena penalti. Morbidelli bahkan tidak memiliki ambisi besar di awal, tetapi kemudian melihat bahwa memiliki banyak potensi untuk melewati grup secepat mungkin. Sirkuit Jerez yang akan digunakan balapan dengan tajuk MotoGP Spanyol 2025 terendam banjir pada Selasa. Sebelum ini banjir lebih dulu meredam Valencia pada akhir tahun 2024 lalu. Kini cuaca buruk yang menyelimuti Spanyol sampai membuat sirkuit Jerez banjir. Sirkuit yang jadi taman bermain Marc Marquez dan Pecco Bagnaia tersebut secara tidak langsung menyalakan alarm waspada. Bagaimana tidak, agenda balapan kelas Premier dijadwalkan berlangsung pada akhir April 2025 mendatang. Sangat tidak mungkin jika memaksakan untuk menggelar balapan jika sirkuit Jerez tidak dalam keadaan baik-baik saja. Pecco Bagnaia menyelesaikan seri Thailand di posisi ketiga, baik di sprint maupun race utama. Dan ia juga berada di posisi ketiga dalam klasemen. Meski itu menjadi hasil yang sangat positif untuk mengawali musim, pembalap Italia tersebut tidak sepenuhnya merasa puas. Dan ia ingin terus berjuang untuk memperebutkan gelar juara dunia tahun ini. Bagnaia mengaku sudah melaju lebih cepat. Ia juga berhasil mengejar Alex Marquez yang berada di depannya, di mana Alex melaju lebih lambat dari kakaknya. Namun karena ia terkadang tertinggal setengah detik di beberapa putaran, akhirnya ia tidak memaksa dan membiarkan mereka melaju kencang di depannya. Marc Marquez bisa mengejar Alex dengan strategi slipstream setelah sempat disalip oleh adiknya. Pembalap tim pabrikan Ducati tersebut kemudian menganalisa cara membalap Marquez bersaudara tersebut. Meski Pecco unggul dari Alex saat mengerem, Alex masih unggul saat akselerasi. Sementara Marc mengerem seperti cara Bagnaia, tapi ketika keluar dari tikungan ia memiliki kemiripan dengan gaya adiknya. Karena motornya hampir sama seperti tahun lalu, Pecco harus memahami mengapa ia merasa kesulitan untuk merasakan hal yang serupa. Ia menganggap penampilannya di Thailand sungguh disayangkan. Walau dengan caranya tampil akhir pekan ini dan setelah latihan dianggap baik-baik saja, itu belum bisa membuatnya puas. Pecco mengalami beberapa kesulitan. Walau timnya sudah memperpanjang tes, ia tidak bisa melakukan tes yang diperlukan, seperti memahami ban depan dengan lebih baik. Tapi sekarang ia sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut dan memastikannya tak akan terjadi lagi.
Jack Miller mengungkapkan kepuasannya setelah hasil mengatasi masalah getaran yang mengganggu musim MotoGP sebelumnya saat bersama KTM. Musim ini setelah bergabung dengan Pramac Yamaha, pembalap asal Australia tersebut merasakan perbedaan signifikan pada motor WCR M1 yang dikendarainya. Pada musim lalu, RC16 miliknya pernah tertangkap kamera bergetar hebat saat melintasi tikungan di Motegi, menandakan adanya masalah serius pada motor tersebut. Namun dengan Yamaha, Miller menegaskan bahwa masalah getaran tersebut kini tidak lagi ada. Miller menunjukkan performa menjanjikan dengan menjadi pembalap Yamaha terdepan sepanjang pembukaan musim di Buriram. Ia memulai balapan dari posisi keempat di grid, namun mengalami kecelakaan saat berada di posisi keenam pada sprint hari Sabtu. Meskipun demikian, Miller memahami penyebab insiden tersebut dan merasa optimis dengan kemampuannya kembali bersaing di barisan depan setelah beberapa bulan tidak kompetitif. Pada balapan utama hari Minggu, Miller sempat berada di posisi keenam selama paruh pertama balapan. Namun akhirnya finish di posisi ke-11. Tetap menjadi pembalap Yamaha terbaik meskipun menghadapi kendala fairing yang longgar. Sementara itu, Brad Binder dari tim KTM finish di posisi ke-8 hanya terpaut lebih dari 2 detik di depan Miller. Ai Ogura tahun ini mengawali karirnya di kelas MotoGP bersama tim satelit Aprilia Trackhouse Racing. Walau masih berstatus rookie, Ai Ogura berhasil menunjukkan penampilan yang mengesankan di seri pembuka MotoGP Thailand 2025. Ai Ogura berhasil finish di posisi keempat pada sesi sprint race Sabtu 2 Maret 2025. Lalu kemudian menyelesaikan balapan utama pada posisi kelima di hari Minggu 3 Maret 2025. Penampilan Ai Ogura yang mengesankan itu membuat salah satu pembalap tim utama Aprilia, Marco Bezzecchi, ikut memujinya. Jebolan Akademi Valentino Rossi itu memuji Ogura sebagai sosok yang tampil brilian. Ia memuji Ogura yang tampil dengan baik dan mulus.